kesejukan hati dapat dirasakan oleh manusia ketika bersandar pada Sang Khalik. Di pesantren inilah para santri mendekatkan dirinya untuk mendalami ilmu agama sebagai bekal dunia dan akhirat. Mereka diajarkan dan dirangkul oleh ustadz dan ustazah guna menjadi penghafal Al-Quran sehingga menjadi penyejuk bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pondok pesantren merupakan salah satu pilar pendidikan di Indonesia. Melalui sistem pendidikannya yang komprehensif, pondok pesantren terus berpegang teguh membangun individu-individu yang memiliki kesolehan sosial. Di antara deretan pilar-pilar penting ini, pondok pesantren Muqimus Sunnah Palembang menjadi landasan dalam proses belajar. Pondok pesantren Muqimus Sunnah yang terletak kurang lebih 20 menit dari pusat kota Palembang. Pesantren ini dibangun sejak tahun 2019 di atas lahan 1,5 hektar yang berasal dari hibah masyarakat setempat dan dibangun oleh tokoh agama kota Palembang, almarhum Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, yang sekarang dipimpin putri beliau Ustazah Iza Zain Syukri. Semangat para ulama terdahulu dalam berdakwah beriringan kuat dengan tekad untuk membangun insan yang beriman dan berakhlak, baik laki-laki maupun perempuan. Santri-santri yang ada di pondok pesantren ini tak hanya berasal dari kota Palembang sendiri, tetapi ada juga yang berasal dari luar kota Palembang, bahkan luar provinsi Sumatera Selatan. Beragam inovasi pun terus dikembangkan oleh Pondok Pesantren Muqimus Sunnah Palembang. Namun demikian, fokus utama pondok ini dalam memberikan pendidikan agama yang berkualitas, terutama dalam hal penguasaan Al-Quran, kitab kuning juga bahasa Arab, sholat berjamaah dilanjutkan dengan zikir, serta ceramah agama merupakan kegiatan rutin santri di pondok ini. Pesantren ini sudah banyak menghasilkan hafiz-hafiz terbaik, bahkan sudah menjuarai berbagai macam perlombaan.
seperti MTQ baik tingkat lokal maupun nasional. Di pesantren ini juga terdapat pembelajaran umum seperti bahasa Inggris. Bahkan salah satu santri menjuarai perlombaan bahasa Inggris tingkat provinsi Sumatera Selatan. Salah satu tujuan pondok kita kan menciptakan generasi yang handal, yang berkualitas, yang berkompeten, yang mampu bersaing dengan dunia luar. Alhamdulillah santri-santri kita saat ini banyak yang menimba ilmu di luar negeri, di Timur Tengah, di Yaman, di Mesir. Kemudian ada yang beberapa santri kita yang menjadi duta Indonesia di India, di Cina, dan sebagainya. Selain pembelajaran tentang agama, santri juga dibekali ilmu kehidupan umat beragama. Sebagai bekal mereka hidup di tengah masyarakat nantinya. Santri juga mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, seperti hadro, silat, dan bercocok tanam. Ekstrakurikuler ini merupakan sarana dalam membentuk pribadi mukmin yang berkarya, sesuai kompetensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yaitu berakhlakul karimah, berjiwa raga sehat, dan berpengetahuan luas. Setiap pagi, santri dilatih untuk membangun kemandiriannya dalam bercocok tanam. Beberapa tanaman sayur ditanam di pondok pesantren ini, seperti bayam, terong, dan kol. Sayur mayur ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh santri yang ada di sini. Banyak aktivitas olahraga yang dapat dilakukan oleh santri. Karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Agar tubuh tetap sehat, maka para santri dibekali dengan olahraga ilmu seni bela diri. Aktivitas bela diri bisa dijadikan sebagai wahana olahraga yang mempunyai nilai tambah. Selain berolahraga, bela diri pun dapat dijadikan sebagai sarana pertahanan diri. Tak hanya itu, sikap dan karakter pun akan terlatih
dengan adanya aktivitas bela diri ini. Bisa lebih mandiri lagi dan juga bisa mengasah skill dengan lebih baik lagi. Dan juga ketika saya berada di Pondok Pesantren Mukim Sunnah, saya merasa senang karena memiliki banyak pengalaman yang saya mungkin merasa tidak akan saya dapatkan ketika saya berada di luar. Dan ketika saya di Pondok Pesantren, saya bisa memiliki banyak teman yang bisa membawa saya dalam kebaikan dan juga membawa saya ke dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan banyak mempelajari pelajaran agama. Seperti yang pertama itu yaitu mempelajari pelajaran Al-Quran, bagaimana cara menghafal Al-Quran, bagaimana cara mempelajari tajwid Al-Quran. Di sini juga ada program unggul yaitu MICA, Madrasah Insan Cinta Al-Quran. Nah, jadi itu salah satu minat saya untuk bisa sekolah di sini, Pak. Karena saya ingin menjadi penghafal Al-Quran yang memang benar-benar mencintai Al-Quran. فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه المختار أي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا Pesantren ini juga mengembangkan ekstrakurikuler yang berupa seni musik klasik. Selain untuk mensyiarkan sholawat kepada Sang Baginda Nabi, juga melatih santri-santri dalam berkreasi musik. Karena hadroh masih merupakan jenis musik rebana yang mempunyai keterkaitan sejarah pada masa penyebaran agama Islam. Adapun fasilitas pendidikan yang ada di pesantren ini meliputi ruang belajar yang nyaman, lab komputer, lab bahasa Inggris, dan lapangan olahraga yang lengkap. Sikap toleransi sudah terbentuk dalam diri para santri. Hal ini tercermin dari keseharian mereka dalam berinteraksi. Walaupun berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Hingga kini, Pondok Pesantren Mukim Sunnah kini mengasuh sekitar 523 santri laki dan perempuan. أعوذ بالله
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam, tahiyatan ahlal jinan, wa tahiyyatuhum fiha salam, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk menerapkan apa yang telah dipelajari santri di pesantren, para santri menuangkannya dalam kegiatan ceramah agama. Hal ini berguna untuk melatih para santri berbicara di hadapan santri lainnya. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang insya-Allah penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat walafiat, utuh tangan, utuh kaki fi ahsani takwim. Kemudian solawat bertangkaikan salam tak luput-luputnya kita hanturkan kepada junjungan agung Nabi yang tak pernah makan tomat namun namanya selalu terhormat, Nabi yang tak pernah ngisap jarum tapi namanya selalu haram. Siapa lagi kalau bukan Sayyiduna Maulana Muhammad. Kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh para santri setelah sholat zuhur berjamaah. Kegiatan rutin ini mengharuskan para santri untuk mempersiapkan diri agar mampu menyampaikan materi ceramah yang baik. Ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Kitab kuning adalah kitab sebagai sarana pembelajaran Islam di pesantren memiliki sumbangsih besar. Antum bil hamasa. Kitab kuning menjadi rujukan para santri dalam mempelajari ilmu agama dari para ulama khususnya di pesantren ini. Kitab kuning identik dengan pondok pesantren yang merupakan pola pendidikan khas agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dar. Kitab kuning merupakan kitab yang terkait dengan materi-materi keagamaan Islam. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab oleh para ulama. Tidak menjadi hal yang asing dalam belajar Al-Quran di pondok pesantren, terutama dalam menghafal Al-Quran dengan metode setoran Al-Quran. Para santri wajib menghafal beberapa ayat yang sudah ditentukan dalam kurun waktu tertentu dan menyetorkannya kepada pengajar secara berkelompok. Setiap ayat yang dilafazkan para santri akan dikoreksi oleh pengajar sampai para santri tersebut mampu melafazkannya dengan baik dan benar. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bagi para santri yang melafazkannya dengan baik dan benar, maka santri tersebut dapat melanjutkan hafalannya ke ayat selanjutnya.
Salah satu metode lain dalam belajar Al-Quran di Ponpes ini dengan cara simaan. Metode ini membuat para santri untuk saling mengkoreksi kemampuan masing-masing santri. Simaan merupakan pembelajaran dalam menghafal Al-Quran bertujuan untuk meluruskan tanda baca pada ayat Al-Quran. ta'wilil ahadithi wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Tidak hanya dalam keseharian, kegiatan simaan ini juga sering dilakukan untuk mengisi hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj dan lain-lain. Sebagai bentuk menghormati tokoh agama terdahulu, khususnya yang ada di pesantren ini, para santri melakukan kegiatan haul yang dilakukan 1 tahun sekali. Dalam kegiatan ini, banyak hal yang dilakukan para santri, seperti pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama sebagaimana diajarkan dalam keseharian santri. Ilmu adalah sarana untuk dapat membangkitkan diri agar lebih banyak memberi, juga sebagai pintu untuk lebih banyak menebar kebaikan dan kesejukan hati dalam diri manusia. Pernah menjuarai lomba hadroh tingkat Sumatera Selatan dan juga pernah mengikuti MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Menurut saya cara mengajar di sini cukup membuat saya mendukung. Menurut saya cukup mendukung karena banyak difasilitasi, terutama dalam staf pengajarnya. Digunakan guru-guru atau staf pengajar yang benar-benar bermutu dan juga sangat membantu kami dalam menghafal Al-Quran ataupun dalam belajar. Kami jauh dari orang tua yang pastinya. Bisa disebut juga sebagai perantau demi untuk menuntut ilmu. Nah di sini saya pernah juga merasakan yang namanya rindu dengan orang tua. Apalagi pertama kali masuk itu di kelas 7, kelas 1 SMP. Itu hampir sekitar 5 bulan saya untuk menghilangkan rasa rindu itu. Jadi di sini sistemnya ada sistem karantina apabila untuk santri baru. Jadi 3 bulan tidak boleh bertemu dengan orang tua agar terbiasa, agar betah sampai 6 tahun sampai lulus, sampai 3 SMA lulus.